Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membawakan webinar pentingnya menjaga kesehatan mental. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya hari ini pada baik ya kabarnya. Dalam webinar ini ada materi-materi yang akan disampaikan oleh teman kami. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kegiatan ini akan dibawakan oleh teman saya bernama Dwiki. Silakan Dwiki. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar ini. Kehadiran saya di sini akan memaparkan materi tentang pentingnya kesehatan mental. Saya mulai dari pentingnya kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental tentunya penting bagi semua orang. Apalagi saat pandemi seperti ini, kalian merasa enggak kalau pandemi ini membuat perhatian orang-orang pada menjaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Contohnya, pada perhatian fisik, orang-orang jadi lebih rajin berolahraga, menjaga kebersihan, dan makan sehat. Sedangkan pada kesehatan mental, jadi lebih peduli terhadap perasaan atau emosi yang dialami isolasi di rumah dalam jangka waktu yang panjang dan kekhawatiran akan virus yang menyebar membuat orang-orang rasanya mudah sekali untuk stres, jenuh, atau capek. Hal inilah yang memungkinkan mereka jadi lebih sadar akan pentingnya peran kesehatan mental. Orang-orang jadi nggak segan untuk jujur pada kesehatan mental mereka dan mempertanyakan emosi yang mereka rasakan. Seperti, kenapa ya aku merasa capek banget padahal nggak ngapa-ngapain. Bukan hanya karena pandemi saja, tapi perkembangan zaman juga sudah semakin maju. Jadi, informasi mengenai kesehatan mental lebih mudah tersebar luas yang mengakibatkan terbukanya pandangan orang-orang akan kesehatan mental walaupun belum seluruhnya merata ya. Nah, kalau dari kacamataku atau pandangan saya sendiri, saya lihat orang-orang di sekitar saya sudah semakin sadar akan kesehatan mental mereka. Keluarga, teman-teman, bahkan akun-akun di media sosial udah banyak banget yang mengangkat permasalahan atau isu kesehatan mental. Nggak ketinggalan, pemerintah sendiri pun juga mulai aware terhadap kesehatan mental masyarakatnya, seperti mengeluarkan layanan konsultasi kesehatan jiwa atau bisa disebut jiwa untuk membantu masyarakat yang mengalami tekanan di tengah pandemi ini. Tetapi kalau dari kacamata yang kamu lihat gimana? Mungkin lingkungan sekitarmu udah banyak yang sadar kan akan kesehatan mental atau belum? Saya yakin walaupun udah banyak yang sadar akan kesehatan mental, pasti masih ada beberapa yang nggak peduli atau masih menganut pandangan lama yang nggak sepenuhnya benar. Pandangan salah tentang kesehatan mental. Yang pertama, anggapan bahwa masalah kesehatan mental berarti punya gangguan mental dan mempunyai gangguan mental berarti gila. Masyarakat menganggap hal ini kemungkinan dikarenakan gangguan mental berarti membahayakan. Padahal tidak semua memiliki gangguan mental tidak bisa mengontrol diri atau menyakiti orang lain. Yang kedua, memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang gak penting dan menganggapnya sebagai kesalahan diri sendiri.
Contohnya yang mungkin pernah kamu dengar yaitu kurang iman. Yang ketiga, dianggap sebagai kelemahan, sehingga malu untuk meminta bantuan, khususnya pada laki-laki, karena adanya anggapan bahwa laki-laki merupakan sosok yang kuat dan enggak cengeng. Biasa dikenal dengan toxic masculinity, atau sifat laki-laki yang identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan tidak boleh menunjukkan emosi. Pandangan-pandangan seperti itu membuat orang-orang menjadi enggan untuk terbuka akan kesehatan mental mereka. Orang-orang jadi malu untuk mengakui permasalahan kesehatan mental yang mereka miliki. Malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Tapi hal ini bukan sebuah kesalahan. Negara Indonesia sendiri memiliki penduduk yang sangat banyak dan masih ada yang nggak terjangkau oleh teknologi atau kapasitas yang mumpuni. Jadi nggak heran suara dan isu akan kesehatan mental belum terdengar oleh beberapa orang, sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan mental. Seenggaknya kalian yang membaca tulisan mengenai kesehatan mental merupakan satu langkah awal untuk memulai memahami akan pentingnya kesehatan mental. Dengan memahami akan pentingnya kesehatan mental akan membuat dirimu dan orang-orang sekitarmu menjadi lebih berkualitas. Apa itu kesehatan mental? Menurut definisi Mental Health, kesehatan mental merupakan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya nggak adanya penyakit atau ketidakmampuan. Kesehatan mental sangat berpengaruh dalam kesejahteraan hidup kita, baik secara fisik maupun sosial. Hal yang selalu ada setiap harinya di dalam diri kita seperti pengambilan keputusan, cara berpikir, dan bertindak saling terkait pada kesehatan mental yang kita miliki. Kesehatan mental berbeda-beda dengan gangguan mental. Seorang dapat mengalami kesehatan mental yang buruk dan tidak didiagnosis dengan gangguan mental. Misalnya, kekhawatiran karena hasil ujian, quarter life crisis, atau kecemasan karena finansial itu merupakan hal yang normal dan nggak termasuk pada gangguan kesehatan mental. Mengapa kita harus mengenali kesehatan mental yang kita miliki? Sebelum kita menjaga kesehatan mental yang kita miliki, kita harus mengenalinya terlebih dahulu. Apa itu kesehatan mental? Apakah kesehatan mental kita baik atau buruk? Mengenali kesehatan mental yang kita miliki merupakan bentuk kepedulian terhadap diri ini. Bisa disebut sebagai self-awareness, yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Salah satu cara untuk self-awareness adalah dengan mengenali bagaimana kesehatan mental kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengontrol diri. Misalnya jika kita nggak tahu kenapa kita stres, kenapa emosian, kenapa sedih terus, yang bikin kehidupan sehari-hari kita terganggu, aktivitas kita jadi terganggu, atau kinerja kita jadi menurun. Kita nggak tahu kenapa dan datang dari mana perasaan yang kamu miliki. Kamu terlanjur sibuk dan malu untuk mengakui bahwa ada yang salah dengan dirimu sendiri. Maka untuk itu mengenali kesehatan mental yang kita miliki itu penting. Kamu akan mengenali diri, apa yang menjadi penyebab, dan gejala-gejala yang timbul dalam dirimu sendiri. Setelah kamu mengenali kesehatan mental yang kamu miliki, selanjutnya kamu dapat menjaga mental, baik atau buruk kesehatan mental kamu saat ini, kamu harus tetap menjaganya agar tetap seimbang.
Alasan menjaga kesehatan mental itu penting. National Alliance on Mental Illness memperkirakan bahwa hampir 1 dari 5 orang dewasa mengalami masalah kesehatan mental setiap tahunnya di Amerika Serikat. National Institute of Mental Health atau NIMH pada tahun 2017 diperkirakan 11,2 juta orang dewasa di Amerika Serikat atau sekitar 4,5% orang dewasa memiliki kondisi psikologis yang parah. Ini membuktikan bahwa penjagaan kesehatan mental sangat penting. Dengan kesehatan mental yang baik, seseorang akan menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dan dapat bekerja secara produktif. Berikut saya jabarkan alasan pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik. Dr. Block Kislom mengatakan, without mental health, there can be no true physical health. Yang berarti, tanpa kesehatan mental, kita nggak akan mendapatkan kesehatan fisik yang sebenarnya. Contoh sederhananya gini, kamu pasti pernah mengalami hal seperti saat sedang kehilangan semangat, kamu merasa tubuh lemas, sedangkan saat kamu sakit untuk berpikir saja rasanya sulit. Nah, ini dinamakan sebagai mind-body connection, yang artinya bahwa pikiran, perasaan, keyakinan, dan sikap kita dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara positif maupun negatif. Sebaliknya, kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental baik secara positif dan negatif. Penelitian pun telah membuktikan pengaruh kesehatan mental pada fisik seseorang, dan sebaliknya penelitian tersebut membuktikan bahwa pada pasien yang mengalami depresi, resiko mengalami serangan jantung lebih dari 2 kali lebih tinggi. Sedangkan mengobati gejala depresi setelah serangan jantung telah terbukti menurunkan tingkat mortalitas pada pasien. Yang kedua, kesehatan mental berkaitan dengan kehidupan sosial. Pada kehidupan sosial, seorang yang memiliki gangguan kesehatan mental cenderung mengalami permasalahan pada relasi, perawatan diri, seks, kepekaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah seorang dengan gangguan depresi mempunyai gejala seperti berkurangnya motivasi yang berakibat malas dalam menjalani kehidupan, sehingga perawatan pada diri sendiri pun berkurang. Sebaliknya, kehidupan sosial juga berpengaruh pada kesehatan mental. Lingkungan sosial yang sehat akan cenderung menciptakan pribadi yang sehat mempunyai pandangan yang positif. Contohnya adalah seorang yang dikelilingi oleh orang-orang yang selalu ada untuknya, kemungkinan akan menjadi pribadi yang berpandangan positif pada dirinya sendiri maupun orang lain. Ini terbukti pada beberapa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori attachment style, yaitu teori yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara pengasuh dan seorang anak. Seseorang bisa menjadi pribadi yang positif, cemas, atau menghindar dikarenakan pola asuh yang ia alami saat kecil. Nah, sampai sini udah nggak dapat dipungkiri lagi. Kesehatan mental seakan-akan menjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berpikir, mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, semuanya berkaitan dengan kesehatan mental. Maka dari itu penting banget untuk menjaga kesehatan mental kita. Selain itu, dengan menjaga kesehatan mental, kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Memang apa saja manfaatnya? Manfaat menjaga kesehatan mental. Berdasarkan dari jurnal-jurnal dan artikel yang baca mengenai kesehatan mental, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menjaga kesehatan mental adalah manfaat menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental membantu menghadapi tantangan keseharian. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka alami. Mereka juga dapat dengan baik mengontrol emosi dan tindakan mereka. Kesehatan mental membantumu punya pandangan yang positif. Kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, kesehatan membuat kita memiliki kesehatan fisik yang baik. Karena kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik,
Seseorang dengan mental yang lebih sehat lebih mampu untuk sembuh dari penyakit. Mereka memiliki pandangan positif terhadap dirinya, sehingga mempercepat dalam proses penyembuhannya. Yang keempat, kesehatan mental membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang baik. Kesehatan mental yang baik membuat seorang berpikir secara baik. Ini mengakibatkan fokus dan perhatian mereka pun lebih terarah. Orang yang punya kesehatan mental yang buruk biasanya nggak mudah fokus dan terdistraksi. Itu hanya sebagian kecil manfaat dari kesehatan mental. Masih ada banyak manfaat dari kesehatan mental. Daerah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kesehatan mental. Tips menjaga kesehatan mental. 1. Menjalin hubungan dengan orang lain. Bagaimanapun juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Ketika mempunyai kebutuhan emosional akan hubungan dengan orang lain. Tanpa kita sadari, kita membutuhkan dukungan dari orang lain seperti memiliki pendengar yang baik. Dengan terpenuhnya hal ini, maka dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. 2. Tetap aktif berkegiatan. Aktif dalam berkegiatan bukan berarti sibuk ya. Kita bisa melakukan hal yang bermanfaat atau kita sukai seperti meditasi, olahraga, membaca buku, atau berbincang dengan orang lain. Melakukan kegiatan akan mengaktifkan kinerja otak kita untuk bekerja sehingga akan menstabilkan emosional kita. 3. Belajar cara mengendalikan stres. Stres sangat mempengaruhi kesehatan mental dan stres nggak dapat dihindari. Jadi penting untuk tahu cara mengendalikannya untuk membantu keseimbangan dalam diri kita. Setiap orang memiliki cara tersendiri dalam mengendalikan stres, seperti relaksasi atau meditasi. 4. Makan makanan yang sehat. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tentu menjadi bagian dalam diri kita. Makanan yang kita makan diproses ke dalam tubuh kita dan menimbulkan berbagai macam reaksi. Makanan yang nggak sehat dapat merusak otak dan suasana hati, mengganggu tidur, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, makanan yang sehat dapat memberi lebih banyak energi, meningkatkan kualitas tidur dan suasana hati. Yang kelima, waktu tidur yang cukup. Jangan mengurangi waktu tidur walaupun kamu sedang sibuk karena tugas atau pekerjaan. Karena tidur merupakan kebutuhan penting akan tubuh, maka kualitas tidur akan mempengaruhi kesehatan mentalmu. Tidur yang gak teratur atau kurang akan mempengaruhi suasana hati, energi, dan konsentrasi kamu. Yang keenam, temukan tujuan dan makna hidup. Tujuan dan makna hidup memberi makna akan menjalani hidup. Kita akan termotivasi jika kita memiliki tujuan, sehingga membuat kita semangat dalam menjalani hidup. Tips di atas memang gak harus dilakukan sekaligus dan di waktu bersamaan. Butuh waktu dan proses untuk melaksanakan semua itu, dan proses belum tentu berjalan lancar. Seperti normalnya kehidupan selalu ada tantangan untuk menuju kesejahteraan. Tetapi itu menjadikan kita manusia dengan kesehatan mental yang kuat jika mampu menghadapinya dengan bijaksana. Memang layanan seperti apa? 1. Konsultasi. Konsultasi adalah salah satu layanan untuk menentukan seorang apakah dia memiliki atau berisiko mengalami gangguan mental. Hal ini sering dilakukan pada anak-anak untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan non-klinis. Seperti bingung akan tujuan hidup, menemukan bakat dan minat, atau masalah percintaan. Selain konsultasi mengenai masalah yang kamu alami, ada banyak benefit lainnya yang akan kamu dapatkan juga dalam konsultasi bersama mentor, yaitu kamu akan mendapatkan berbagai macam tes sesuai permasalahanmu, lembar hasil psikotes, worksheet, dan catatan konsultasi kamu bersama mentor. Yang kedua, konseling bersama psikolog atau konselor. Berbeda dari konsultasi bersama mentor, konseling bersama psikolog lebih mengarah pada gangguan klinis seperti gangguan depresi, bipolar, atau kecemasan. Jika kamu merasa kehilangan kendali atas dirimu atau merasa masalah yang kamu alami mengganggu aktivitas sehari-hari kamu, ini merupakan layanan yang cocok
untuk kamu pilih di layanan ini, kamu akan mendampingi oleh psikolog yang sesungguhnya. Dalam layanan ini gak hanya bercerita aja, tapi kamu akan dibantu untuk memecahkan permasalahan kamu dan akan mendapatkan manfaat lainnya juga seperti tes GI, tes kepribadian, tes minat bakat, atau tes kecemasan. Asesmen prakonseling yang merupakan lembar data diri yang berisi keluhan dan harapan yang akan dicek langsung oleh psikolog. Workshop yang merupakan lembar kerja untuk membantu kamu menyelesaikan persoalan kamu. Dan terakhir, kamu akan diberikan terapi jika dibutuhkan. Yang ketiga, kelas online. Di kelas online, kamu bisa belajar dan mendapatkan materi yang bisa kamu akses selamanya. Ada berbagai macam kelas online dengan target yang berbeda-beda, seperti menentukan tujuan hidup, kepercayaan diri, berdamai dengan diri sendiri, dan lain sebagainya. Pembicara-pembicara di kelas online juga keren banget loh. Kamu juga bisa bertanya melalui grup chat dengan waktu tertentu dan yang akan dijawab langsung oleh psikolog. Yang keempat, webinar. Dengan mengikuti webinar tentang kesehatan mental akan berdampak ke informasi dan juga sekaligus bisa bertanya dan berdiskusi langsung dengan pembicara. Gak lupa kita akan mendapatkan sertifikat. Terakhir, menurut kami tidak ada salahnya untuk memahami dan menjaga kesehatan mental kita dengan belajar sesuai konten-konten atau layanan-layanan yang ada di internet atau di buku. Ibarat kita berinvestasi dalam kesehatan mental, gak ada salahnya bukan meluangkan waktu untuk mengenali diri sendiri. Jaga kesehatan mental memberikan kesejahteraan hidup pada diri kita, aktivitas dan kinerja kita menjadi lebih baik, dan mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan pandangan yang baik pula. Gak hanya itu, kita juga bisa menyebarkan informasi-informasi kesehatan mental ke orang-orang sekitarmu. Kita nggak perlu malu terbuka dengan kesehatan mental kita. Misalnya orang-orang di sekitar kita belum juga terbuka. Kita bisa menjadi agen untuk menyalurkan pemahaman kita pada yang belum memahami.